Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria muda yang dianggap gembel, tapi justru membuat seluruh showroom mewah terdiam. Sebuah kisah penuh kejutan yang tak akan kamu lupakan. Hari itu, langit ibu kota tampak mendung. Angin sore menyapu jalanan di sekitar pusat perbelanjaan elit yang menjulang megah. Di antara keramaian pejalan kaki yang mengenakan pakaian mahal dan sepatu mengilap, seorang pria muda dengan kaos lusuh dan celana robek melangkah perlahan ke arah pintu masuk sebuah showroom tas mewah berlabel Gucci. Tubuhnya kurus, wajahnya letih dan berdebu. Kaosnya sudah berubah warna, dan sendal jepit usang melekat di kakinya. Saat dia mendorong pintu kaca showroom, bel kecil di atasnya berbunyi nyaring. Seisi ruangan langsung melirik. Dua pegawai wanita yang sedang merapikan etalase tertawa pelan, saling menyikut. Ada pengemis masuk, bisik salah satunya. Pengunjung lain yang sedang memilih tas mengangkat alis, menatap dari atas ke bawah dengan pandangan penuh jijik. Pria itu tetap melangkah masuk. Kepalanya tegak, tatapannya lurus ke arah etalase paling ujung yang memajang koleksi tas limited edition berharga ratusan juta rupiah. Salah satu pegawai pria mendekat, senyumnya dipaksakan. "Maaf, Mas, mungkin tempat yang Mas cari bukan di sini. Ada pusat perbelanjaan rakyat di 2 blok ke belakang," ujarnya sinis sambil setengah menahan tawa. Pria muda itu tidak menanggapi. Dia hanya menunjuk sebuah tas berwarna merah marun dalam kotak kaca. "Saya ingin lihat yang itu." Pegawai itu tertawa kering. "Yang ini? Harganya 80 juta, Mas. Tapi kami tidak menerima cicilan harian ya." Tawa meledak dari bagian belakang ruangan. Dua pengunjung wanita yang sedang duduk ikut tertawa kecil. "Aduh, drama banget. Nih orang beneran masuk Gucci cuma buat numpang ngadem," komentar salah satu dari mereka sambil menutup mulut. Pria itu menarik napas pelan. Dia tidak berkata apa-apa. Hanya memandangi tas yang dimaksud. Melihat itu, seorang pegawai wanita lainnya melangkah cepat dan berbisik pada rekannya. "Udah, usir aja pelan-pelan. Jangan sampai ganggu pengunjung beneran." Dengan gerakan setengah sopan, mereka mencoba menggiring pria itu ke pintu keluar. "Maaf ya, Mas. Kalau nggak ada keperluan yang serius, kami minta Mas keluar. Tempat ini bukan untuk iseng atau bikin konten." Pria muda itu memandang mereka satu persatu. Matanya tenang, tapi menyimpan sesuatu. "Saya akan kembali," katanya pelan. Tawa kembali terdengar. Ya, kami tunggu. Mungkin kalau udah ganti baju dulu, ya." Tanpa menjawab, pria itu melangkah pergi. Bel kaca kembali berdenting saat pintu ditutup dari luar. Tapi tak ada satupun yang tahu bahwa drama sebenarnya baru saja dimulai. Langit mulai gelap saat pria muda itu melangkah keluar dari showroom. Hujan gerimis menyambutnya, membasahi rambut dan bajunya yang sudah compang-camping. Namun langkahnya tetap tegak. Tak ada sedikit pun rasa malu di wajahnya. Hanya sorot mata tenang dan sebuah rencana yang mulai menyusun dirinya. Beberapa pegawai di dalam showroom masih menertawakan kejadian barusan. Mereka berbagi cerita singkat kepada rekan lain. Bahkan ada yang sempat merekam diam-diam dari balik meja kasir. Sementara itu, pria muda itu berjalan ke arah parkiran basement. Di sana, sebuah mobil Alphard hitam mengilap sudah menunggu dengan sopir berpakaian jas formal berdiri di samping pintu. Begitu pria itu mendekat, sopir langsung membungkuk hormat dan berkata, "Maaf Tuan, apakah semuanya sesuai rencana?" Pria muda itu mengangguk pelan. Ia membuka pintu mobil dan masuk ke dalam. Interior mewah langsung menelan dirinya dalam kenyamanan. Di bangku depan, duduk seorang pria berbadan tegap dengan setelan jas. Wajahnya bersih, rapi, dan memancarkan aura profesional. "Laporan sudah masuk ke saya, Tuan," ujar pria itu. "Semua rekaman CCTV toko juga sudah kami simpan." "Bagus," jawab si pemuda pendek. Dia melepas kaos lusuhnya, mengenakan kemeja putih bersih yang telah disiapkan sebelumnya. Sementara jas hitam gantung diserahkan padanya. Dalam waktu 5 menit, penampilannya berubah total.
Dari sosok gembel menjadi seorang pria muda berkelas dengan jam tangan mahal di pergelangan tangan. Kita ke tahap 2, ucapnya singkat. Siap, Tuan. Saya bawa koper uangnya juga. Beberapa menit kemudian, mobil itu kembali naik ke atas dan berhenti tepat di depan pintu showroom Gucci yang sama. Sopir buru-buru membuka pintu dan pria muda itu melangkah turun dengan penuh wibawa. Diikuti ajudannya yang membawa koper hitam mengilap. Bel pintu showroom kembali berdenting. Tapi kali ini, suasana langsung berubah. Semua mata memandang. Beberapa pengunjung perempuan yang sebelumnya menertawakan tadi kini tak bisa menyembunyikan rasa kaget. Para pegawai langsung berdiri tegak, wajah mereka pucat ketika mengenali pria yang kini masuk dengan penampilan kontras dari beberapa menit sebelumnya. Selamat siang, Tuan. Ujar pegawai wanita yang tadi mengusirnya, dengan suara bergetar. Pemuda itu tidak menjawab. Ia hanya melangkah pelan, kembali menuju etalase tempat tas merah marun tadi berada. Bukankah tadi saya minta tas ini? Ucapnya tenang. Pegawai pria yang tadi menyindirnya kini berdiri mematung. Iya, Tuan, maaf atas kekeliruan kami sebelumnya. Sang ajudan membuka koper hitam. Di dalamnya tersusun rapi tumpukan uang tunai pecahan 100.000, tertata dalam balok-balok yang disegel. Ini 1 miliar rupiah. Saya akan beli tas ini, dan beberapa koleksi terbaru lainnya, kata pemuda itu tegas. Tapi sebelum itu, dia memutar tubuhnya, memandangi seluruh ruangan. Suaranya berubah lebih dingin. Saya ingin bertemu dengan manajer showroom sekarang. Para pegawai mulai panik. Salah satu dari mereka lari kecil ke dalam, memanggil manajer. Sementara itu, seluruh showroom kini sunyi. Tak ada yang berani bicara. Mereka tahu, pria yang mereka remehkan ternyata bukan orang biasa. Dan ini baru permulaan dari pelajaran yang akan mereka terima. Tak lama setelah pegawai berlari ke dalam, seorang pria parubaya dengan jas abu-abu dan name tag bertuliskan, Dimas Store Manager, keluar tergesa dari ruang belakang. Wajahnya gugup, langkahnya ragu-ragu saat melihat pria muda berpakaian elegan berdiri tegak di tengah showroom. Selamat sore, Tuan. Saya Dimas, manajer toko ini. Mohon maaf atas pelayanan kami tadi. Jika ada kesalahan, izinkan kami memperbaikinya, katanya, membungkuk sopan. Pria muda itu tak langsung menjawab. Dia mengangkat sebelah alis dan melirik ke arah ajudannya yang masih berdiri tegap di samping koper berisi uang tunai. Pak Dimas, saya tadi masuk ke toko ini sekitar 30 menit lalu. Mengenakan pakaian compang-camping. Dan saya minta satu hal sederhana. Melihat tas favorit saya, ucapnya perlahan. Manajer mengangguk gugup. Benar, Tuan. Saya sudah diberitahu, dan saya benar-benar minta maaf atas perlakuan pegawai kami. Pria muda itu tersenyum tipis. Lalu kenapa mereka mentertawakan saya? Bahkan menyindir, mengusir saya seperti pengemis? Apakah di toko ini hanya orang berpenampilan mahal yang dianggap layak dilayani? Dimas menunduk. Itu kesalahan besar, Tuan. Kami akan menindak mereka. Namun pemuda itu mengangkat tangannya, menghentikan penjelasan. Jangan buru-buru minta maaf. Saya belum selesai. Dia berjalan pelan, melewati pegawai wanita yang tadi mengusirnya. Tatapan pria muda itu tajam menusuk. Wanita itu menunduk, matanya berkaca-kaca. Tadi kamu bilang, apa? Ini bukan toko barang bekas? Dan menyuruh saya keluar karena kamu yakin saya akan mencuri? Tanyanya datar. Pegawai itu gemetar. Saya minta maaf, Tuan, saya benar-benar tidak tahu. Kalian tak tahu, karena kalian tak peduli, jawabnya cepat. Bagi kalian, penampilan adalah segalanya. Kalian pikir hanya orang kaya yang layak dihormati. Manajer showroom mencoba menengahi. Tuan, saya mohon, izinkan kami memperbaiki kesalahan ini. Ajudan pribadi pemuda itu membuka sebuah map coklat dan menyerahkannya ke manajer. Di sana terdapat dokumen resmi perusahaan lengkap dengan logo, surat kuasa, dan identitas pemuda itu. Manajer membacanya. Matanya melebar.
Anda adalah Rio Alfarizi, pemilik PT Arta Wangi Nusantara. Rio mengangguk perlahan. Ya. Dan perusahaan saya adalah salah satu distributor resmi parfum dan aksesoris fashion premium di Asia Tenggara, termasuk Gucci. Seluruh showroom seketika sunyi. Beberapa pengunjung menutup mulutnya. Kaget. Para pegawai menunduk. Beberapa dari mereka mulai menangis perlahan, menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka buat. Rio menatap manajer itu dalam-dalam. Hari ini saya datang bukan untuk belanja, tapi untuk melihat bagaimana kalian memperlakukan orang asing yang tak sesuai dengan standar kemewahan kalian. Dan kalian gagal. Manajer itu langsung berlutut sedikit. Tangannya tergenggam. Kami benar-benar mohon ampun, Tuan Rio. Kami siap menerima konsekuensi. Rio menarik napas panjang. Saya tidak akan mempermalukan kalian lebih jauh. Tapi laporan ini akan sampai ke kantor pusat Gucci di Jakarta. Dan untuk pegawai yang tadi bersikap kasar, silakan ajukan surat pengunduran diri. Bukan karena saya pendendam, tapi karena kalian belum siap bekerja di tempat yang harus menjunjung tinggi nilai manusia. Semua pegawai menangis dalam diam. Rio melangkah menuju koper uang yang masih terbuka. Ia menutupnya perlahan, lalu menoleh ke ajudannya. Kita pergi. Ia meninggalkan showroom tanpa mengambil satu pun tas. Tapi yang dia tinggalkan jauh lebih besar dari sekadar transaksi. Pelajaran hidup tentang bagaimana seharusnya manusia diperlakukan, tak peduli apapun tampilan luarnya. Malam itu, showroom Gucci di pusat perbelanjaan elit masih tampak berdiri megah dengan lampu-lampu yang menyilaukan. Namun di dalamnya, suasana berubah total. Para pegawai yang tadi tertawa kini duduk diam, penuh penyesalan. Tak ada lagi suara musik lembut yang biasa menemani suasana mewah toko itu. Semuanya sepi, hanya terdengar helaan napas dan bisikan rasa malu yang menggantung di udara. Di luar, mobil Rio melaju tenang menyusuri jalanan ibu kota. Di dalam mobil, ajudan pribadinya duduk di samping sopir. Sementara Rio menatap keluar jendela, diam. Ajudannya akhirnya berbicara, pelan. Tuan Rio, Anda yakin tidak ingin mengambil salah satu tas itu? Toh Anda bisa membeli seluruh tokonya jika mau. Rio tersenyum kecil, tapi tidak menjawab langsung. Matanya masih tertuju keluar jendela, menyaksikan kerlip lampu jalanan yang berkelebatan. Apa artinya membeli tas mahal dari tangan orang-orang yang tak bisa menghargai manusia? Jawabnya akhirnya. Kalau mereka hanya melayani karena melihat uang, bukan hati, maka harga tas itu tak ada nilainya buat saya. Ajudannya mengangguk pelan. Rio melanjutkan, ayahku dulu pernah bilang, kalau ingin tahu siapa manusia sejati, lihat bagaimana dia memperlakukan orang yang dianggapnya tidak penting. Hari ini, saya melihat banyak wajah yang gagal jadi manusia. Mobil terus melaju menuju rumah mewah milik Rio di kawasan elit. Begitu gerbang terbuka, lampu halaman menyala otomatis. Beberapa staf rumah tangga sudah berdiri rapi menyambut. Namun perhatian Rio tertuju pada sosok anggun di teras. Istrinya, Naila, yang menunggunya dengan wajah khawatir. Begitu turun dari mobil, Naila langsung menghampiri. Mas Rio, kamu baik-baik saja? Aku dengar kabar dari media sosial soal kejadian di showroom Gucci tadi. Sudah ramai dibicarakan. Rio tersenyum dan menggenggam tangan istrinya. Aku baik, Naila. Hanya sedang menegur beberapa orang yang lupa bagaimana cara memperlakukan sesama manusia. Naila mengangguk pelan, matanya lembut. Aku bangga padamu, Mas. Kamu mungkin tidak pakai jas mewah atau sepatu mahal waktu masuk ke sana, tapi justru hari ini, kamu lebih berkelas dari siapapun di tempat itu. Rio menatap istrinya, lalu berkata dengan suara rendah namun tegas. Orang-orang sering lupa bahwa harga diri tak dijual di etalase. Tapi hari ini, mereka ingat kembali. Malam itu, Rio duduk bersama istrinya di balkon rumah, memandangi bintang-bintang. Bukan kekayaan atau kejayaan yang dia pikirkan, tapi harapannya agar lebih banyak orang belajar untuk melihat isi hati, bukan sekadar kulit luar. Karena bagi Rio,
yang sejati tak perlu mewah di mata, asal mewah dalam jiwa. Pagi menjelang, namun showroom Gucci yang biasanya menjadi pusat lalu lintas para sosialita dan kolektor barang mewah tampak lebih hening dari biasanya. Para pegawai berdiri dalam barisan rapi, mengenakan seragam dengan wajah cemas dan mata sembab. Mereka dipanggil langsung oleh manajer pusat yang turun dari Jakarta setelah video kejadian kemarin viral di media sosial. Rekaman yang memperlihatkan seorang pria lusuh diusir dari toko, lalu tiba-tiba dijemput oleh ajudan dengan koper uang tunai, tersebar di berbagai platform. Judul-judul berita menyindir tajam, dari "Gembel yang lebih kaya dari bosmu", hingga "Gucci dan pelajaran termahal tentang etika". Manajer pusat, seorang wanita parubaya dengan sikap tegas, berdiri di depan mereka. Tangannya memegang lembar laporan dan tablet dengan video yang sudah ditonton jutaan kali. "Jangan ada yang coba berkilah," ucapnya dingin. "Satu kejadian, satu perlakuan buruk, bisa meruntuhkan seluruh citra brand yang kita bangun puluhan tahun." Salah satu pegawai, Sinta, yang kemarin menjadi paling vokal menertawakan Rio, maju dengan gemetar. "Bu, saya tidak tahu dia siapa. Saya kira dia." Manajer memotong cepat, "Dan itu masalahnya. Kamu tak perlu tahu dia siapa untuk memperlakukannya dengan sopan. Kamu dibayar untuk melayani pelanggan, bukan untuk menilai mereka." Ruangan hening. Suasana tegang tak hanya menggantung, tapi menyesakkan. Tak lama kemudian, seorang pria dari divisi PR masuk membawa map. "Bu, pihak dari perusahaan Rio sudah menghubungi. Mereka tidak menuntut. Tapi mereka menyarankan agar showroom ini ditutup sementara untuk pelatihan ulang seluruh staf." Beberapa pegawai menunduk dalam. Tak sedikit yang mulai menangis pelan. Bukan karena takut kehilangan pekerjaan, tapi karena rasa malu yang menusuk begitu keras. Sementara itu, di rumahnya yang megah, Rio menatap layar ponsel, membaca artikel dan komentar dari netizen. Apa jadinya dunia ini kalau semua orang hanya dilayani berdasarkan jas dan perhiasannya? Salut buat pria misterius ini. Dunia butuh lebih banyak orang seperti dia. Rio tersenyum tipis. Ia tidak berniat membalas atau mempermalukan mereka lebih jauh. Bagi dia, diamnya orang bijak bisa menjadi suara paling lantang di telinga orang yang bersalah. Tiba-tiba, pesan masuk dari ajudannya. "Tuan Rio, manajer showroom Gucci meminta pertemuan pribadi. Mereka ingin meminta maaf secara langsung." Rio mengetik pelan, lalu menghapus. Menatap jendela yang terbuka, angin pagi masuk pelan-pelan membawa aroma kopi dan sinar matahari hangat. Ia tak ingin membesarkan luka, tapi juga tak ingin luka itu terlupakan tanpa makna. "Kita beri mereka kesempatan," gumamnya lirih. Hari itu, pria yang kemarin diusir karena dianggap gembel akan kembali. Bukan untuk marah, tapi untuk mengajari bahwa kadang harga pelajaran jauh lebih mahal daripada barang yang dijual. Siang itu, showroom Gucci kembali dibuka secara khusus, namun bukan untuk berjualan. Tak ada etalase penuh tas mewah, tak ada musik klasik pengiring belanja. Yang ada hanyalah barisan kursi menghadap ke satu meja kayu di tengah ruangan, tempat Rio duduk dengan tenang, mengenakan kemeja putih bersih dan jam tangan klasik dari ayahnya, sebuah simbol kesederhanaan dan nilai yang ditanamkan sejak kecil. Di sekelilingnya, seluruh pegawai showroom berdiri tegak. Wajah-wajah mereka penuh harap namun juga malu. Beberapa dari mereka, seperti Sinta dan Aldi, menundukkan kepala sejak awal Rio masuk. Rio membuka percakapan dengan suara lembut, tapi penuh karisma. "Kemarin, saya datang ke sini bukan untuk membeli tas. Saya datang untuk melihat bagaimana kalian memperlakukan orang yang tidak terlihat kaya. Saya ingin tahu apakah nilai-nilai dasar kemanusiaan masih ada dalam pelayanan kita." Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya. "Dan apa yang saya temukan kemarin menyakitkan." Sinta buru-buru maju, air mata jatuh dari sudut matanya. "Tuan Rio, kami mohon maaf. Kami terlalu cepat menilai. Kami tidak tahu siapa Anda, tapi itu bukan alasan untuk memperlakukan siapapun seperti kemarin." Rio menatapnya sejenak,
lalu mengangguk pelan. Sinta, kamu tahu apa yang diajarkan ayah saya sebelum beliau wafat? Bahwa seorang pemimpin, atau orang kaya sekalipun, nilainya bukan di jumlah hartanya, tapi di cara dia menghormati orang yang tak punya apa-apa. Semua diam. Aldi menatap lantai, tangannya mengepal. Rio berdiri, lalu membuka koper di sebelahnya. Semua menduga ia akan menunjuk tas yang ingin ia beli, atau memamerkan uang lagi. Namun yang ia keluarkan bukan uang, melainkan sebuah surat, yang kemudian ia bentangkan di hadapan mereka. Ini adalah surat kepemilikan cabang showroom Gucci di kota ini. Mulai minggu depan, showroom ini akan dialihkan sepenuhnya menjadi bagian dari yayasan sosial milik keluarga kami. Semua keuntungan akan dialokasikan untuk pelatihan etika kerja dan beasiswa anak-anak pramuniaga di seluruh Indonesia. Beberapa pegawai tampak terkejut, tak percaya. Rio menambahkan, dan bagi kalian yang tetap ingin bekerja di bawah naungan baru ini, kalian akan ikut pelatihan selama 3 bulan tentang pelayanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Siapa yang serius, akan tetap bersama kami. Siapa yang hanya mengejar kemewahan, silakan mundur. Sinta mengangkat tangan, dengan air mata berlinang. Saya ingin belajar, Pak. Saya ingin berubah. Rio tersenyum. Itu yang saya tunggu. Karena tak ada orang yang terlahir sempurna, tapi semua bisa belajar menghormati sesama. Suasana showroom berubah. Dari tempat yang kemarin dipenuhi cibiran, menjadi ruang pengakuan dan kebangkitan. Di luar showroom, media sudah menanti. Rio berjalan melewati mereka tanpa banyak bicara. Ia hanya menatap ke kamera dan berkata satu kalimat sederhana. Harga tas bisa ditulis, tapi harga diri hanya bisa ditunjukkan. Dan dengan itu, cerita seorang pria muda berpakaian compang-camping yang mengajarkan nilai kemanusiaan lebih mahal dari apapun pun berakhir, meninggalkan jejak yang lebih kuat dari sekadar uang, yakni pelajaran tentang empati, hormat, dan warisan kebaikan yang tak terlihat, namun abadi.